Selamat malam Pak Jebek. Minta foto Pak gitu. Ayo. Harapanku untuk kota tercinta, Spirit of Loving Others. Ini doa-doanya orang Solo di bulan Natal ini. Saya mau bacain Semoga kota Solo semakin sukses, tambah maju, aman, semakin jaya. Ocak. Kotanya damai dan maju, hidup Solo. Semoga kota Solo tetap menjunjung toleransi yang tinggi. Solo kota toleransi, Pak Gibran, UNS harus bebas. Apa ini? Itulah, ya kan? Adil dan makmur. Gemiwah ripa, tentram, ayam, amin. Semoga kota Solo semakin maju, aman, tentram, dan damai sejahtera. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di Solo, di pusat kota Solo. Dan yang menarik perhatian saya, ini kota jadi luar biasa. Karena ini bukan bicara politik, tetapi ini bicara tentang kebersamaan dan toleransi. Jadi saya persis habis memimpin acara Natal di Solo, ya kan. Lalu saya lihat, nih kota ini asik. Saya mau ajak saudara jalan-jalan dulu di tengah kota, ya kan. Ini tapi ini nggak boleh ini sebetulnya nyebrang begini saudara, tetapi demi setiap saudara bolehlah gitu ya kan. Jadi saya mau saudara lihat hal yang baik di sini, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, yang paling penting harus kita ketahui dalam hidup ini, perlu ada toleransi. Nah itu dia. Jadi toleransi itu bukan soal benar atau salah gitu, tapi soal menghargai. Karena yang kita lihat hari-hari ini, terlalu banyak orang fanatik. Nah ini dia. Jadi fanatik ini sebetulnya gini, kita harus fanatik untuk apa yang kita yakini, tetapi kita tidak boleh menghakimi orang. Nah ini dia persoalannya. Nah tetapi yang terjadi adalah orang fanatiknya fanatik bodoh gitu, fanatik sempit. Jadi kalau saya benar, orang lain pasti salah gitu. Padahal yang paling benar adalah kita harus belajar memahami dan kita harus belajar mengerti bahwa setiap orang benar menurut pemandangannya sendiri, kata Alkitab. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, hari ini saya sedang ada di Solo ini. Saya hanya mau menggambarkan buat setiap saudara yang berfoto-foto di sini. Tidak semuanya orang Kristen. Tidak semuanya orang Kristen. Kenapa? Karena ini asik aja gitu. Ada banyak orang bilang, wah ini kafir gitu. Saudara bisa lihat kok gitu. Ini bukan soal agama, soal gini ya. Dalam hidup ini kita harus belajar senang melihat orang senang, susah melihat orang susah gitu. Tetapi kan kenyataannya ada banyak orang terbalik. Dia susah lihat orang senang, senang lihat orang susah gitu. Nah, perayaan seperti ini kan harus kita pahami gini, sebagai hari raya. Nah, ketika orang lain merayakan hari raya misalnya, ya kan, walaupun kita nggak bersama di hari raya itu, tetapi minimal kita ya harus bersyukur gitu. Karena kalaupun kita bukan saudara seiman, tetapi minimal kita saudara sebangsa setanah air gitu. Kita saudara sebagai manusia gitu. Nah, saya bangga dengan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ajarkan kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab tidak pernah ajarkan kasihilah sesamamu seiman. Nah, ini dia paling penting. Kadangkala kita sibuk seiman sampai kita lupa sebangsa setanah air. Kita sibuk dengan seiman sampai kita lupa
bahwa kita sama-sama manusia gitu. Nah, jadi kadangkala agama telah membuat orang menjadi fanatik bodoh dan akhirnya saling mengkafir-kafirkan dan akhirnya saling menyerang satu sama lainnya, saling menghina gitu. Nah, tetapi dari kota Solo ini saya belajar adanya kebersamaan yang manis. Saya belajar adanya saling menghargai yang luar biasa. Dan yang terjadi adalah banyaknya orang tertarik. Saudara bisa lihat mobil-mobil di sini parkir dan saudara bisa lihat kumpulan manusia yang menikmati suasana ini. Dan sekali lagi seperti saya bilang, tidak semuanya yang berfoto-foto di sini adalah orang yang beragama Kristen yang merayakan Natal. Tetapi buat saya, mereka merayakan kasih, mereka merayakan kebersamaan, mereka merayakan sukacita dari orang yang bersukacita. Jadi Indonesia dasarnya adalah Pancasila, Indonesia dasarnya adalah saling menghormati dan saling menghargai. Jadi saya percaya Solo ini akan menjadi sebuah fenomena yang menarik. Dan bagusnya Solo ini harus menjadi pelajaran untuk membuka mata kita semua bahwa apapun yang sifatnya keterbukaan, apapun yang sifatnya saling menghargai, itu disukai oleh masyarakat. Hindari rasa benar sendiri, ya kan? Hindari mengkafir-kafirkan dan menjesat-jesatkan orang, ya kan? Karena hari raya harusnya adalah hari yang dinikmati oleh setiap orang. Sekali lagi, meskipun kita tidak seagama, tetapi seringkali kita harus tetap menyadari kita sebangsa dan setanah air, dan harus kita menyadari kita adalah sesama manusia. Dan dari Solo ini saya mengajak setiap saudara untuk memiliki pemikiran yang dewasa. Mari, perbedaan bukanlah awal dari kebencian dan permusuhan, dan perbedaan bukan saat untuk saling menyerang satu sama lainnya, tetapi perbedaan adalah kekayaan. Indonesia adalah negara yang berbeda-beda. Provinsinya ada 37, lalu kabupatennya belum, kabupatennya belum, lalu kemudian bahasanya belum, ya kan? Bahasa daerah, bahasa sukunya banyak, saudara. Tetapi kekuatan kita justru adalah kebersamaan kita. Makanya ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Biarlah kita belajar untuk menjalani agama kita dengan kasih, dengan saling menghargai, karena kita khususnya sebagai umat Kristen belajar dari hukum Kristus yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena hukum Kristus itu ada dua. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya Gilbert Lumoindong dalam program Kamu Hebat dari kota Solo ini mengingatkan buat saudara, mari kita saling menghargai, mari kita jadikan cinta sebagai dasar utama kita. Karena apa artinya kita bilang kita beragama tetapi kita kehilangan cinta? Saudara boleh lihat yang ada di seberang saya ini, ya kan? Coba, ya kan? Nah, ini serame ini orang sebetulnya merayakan apa? Serame ini, saya mesti nyebrang dulu ya saudara, ya kan? Nah, jadi serame ini orang merayakan kebersamaan, orang merayakan kesatuan, dan saya percaya Indonesia akan selalu kuat kalau kita belajar saling menghargai dalam kasih Tuhan. Doa saya menyertai saudara, kamu hebat. Yeah. Harapanku untuk kota tercinta, Spirit of Loving Others. Ini doa-doanya orang Solo di bulan Natal ini. Saya mau bacain. Semoga kota Solo semakin sukses, tambah maju, aman, semakin jaya. Ocak.
Kotanya damai dan maju, hidup Solo. Semoga kota Solo tetap menjunjung toleransi yang tinggi. Solo kota toleransi, Pak Gibran, UNS harus bebas. Apa ini? Itulah, ya kan? Adil dan makmur, gemiwah ripa, tentram, ayam, amin. Semoga kota Solo semakin maju, aman, tentram, dan damai sejahtera. Solo ayam tentram, Solo bisa bangun. Semoga ke depan Solo bisa optimal dalam merawat kebersamaan. Bangga jadi warga Solo. Bangga dengan kota Solo. Semoga monumen seperti ini bisa diadakan setiap tahun. Wah, jadi intinya warga Solo juga mendukung, ya kan, kebersamaan. Doa terbaik buat kota Solo tercinta. Tuhan Yesus memberkati kota Soloku tercinta. Makin maju. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal kota Solo. Ada apa lagi nih? Keinginanku semoga dediku bisa ikut yakin dengan Tuhan Yesus. Ada doa-doa begitu juga. Semoga kota Solo semakin aman, damai. Masyarakatnya sejahtera selalu. Amin. Yes, apa lagi nih? Hopefully City of Batik. Pass of Group Best City. Don't forget Unholy from Bottom Heart Spirit together. Love Solo ya. Apalagi nih, tahun depan dilancarkan rezeki, menjadi berkat dan selalu diberkati. Seorang sampai maju terus. Wah, luar biasa. Jadi ini ada lagi nih. Semoga menjadi kota yang semakin bersih dan maju, serta memiliki kemajuan infrastruktur yang pesat. Jadi gini, dari kota Solo ini yang kita belajar kebersamaan, yang kita belajar kasih, dan yang kita belajar adalah kebahagiaan orang menjadi kebahagiaan kita, gitu kan. Banyak orang kan berpikirnya gini, lo bukan urusan gua, ini bukan hari raya gua gitu, apa urusannya gitu ya kan. Tetapi sebetulnya kan gini, hidup ini bukan soal gimana saya bahagia kan gitu kan. Bagaimana saya bahagia melihat orang bahagia, dan saya membahagiakan orang yang sedang ada di hari-hari kebahagiaannya. Biarlah Indonesia yang berdasar pada Pancasila ini kayaknya perlu belajar dari kota Solo, ya kan? Bahwa kebersamaan, kebahagiaan, saling support, saling mencintai. Karena the end of the day, when we talk about religion, pada akhirnya kalau kita bicara tentang agama, kita bicara tentang cinta, kita bicara tentang ketulusan, kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang mewongke gitu kan, menghargai orang sebagaimana orang. Karena Allah menjadi sama dengan manusia, supaya manusia bisa menjadi manusia. Kadang-kala ada banyak manusia udah nggak kayak manusia gitu, kelakuannya aduh parah banget gitu ya kan, keji banget gitu ya kan, saling menghina, saling memaki, saling menghancurkan rumah ibadah, saling mengkafir-kafirkan, halal darahnya segala macam. Aduh, sorry untuk ngomong itu, saudaraku. Kadang-kala kita tidak menjadi manusia buat manusia, tetapi mari kita nggak usah belajar jadi orang hebat dulu, orang suci dulu. Kita belajar jadi memanusiakan manusia. Kita belajar jadi manusia bagi sesama. Maka hidup kita akan berarti. Dari kota Solo yang hebat ini, saya mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Yeah.